pertama terkait dengan UMKM lokal sebagai penunjang pariwisata pada side event presidensi G20 pendengar. Seperti kita ketahui bahwa usaha mikro, kecil, dan menengah diharapkan dapat memanfaatkan presidensi G20 yang tahun ini pendengar digelar di Indonesia untuk mempromosikan produk-produk lokal unggulan. Adapun pemilihan Labuan Bajo adalah dikarenakan destinasi pariwisata super prioritas di Kabupaten Manggarai Barat ini akan menjadi salah satu venue penyelenggara side event presidensi G20 di Indonesia. Nah, terkait dengan hal ini pendengar, sudah sejauh mana persiapan ya dari pemerintah setempat menyongsong side event ya presidensi G20 di Labuan Bajo? Di ujung telepon pendengar kami sudah bersama Pak Pius Baud, Kadis Parekraf Manggarai Barat. Radio Republik Indonesia, RRI Pro 1. Selamat pagi Pak Pius. Selamat pagi Ibu. Iya, kabar baik ya Pak Pius hari ini? Puji Tuhan baik ya mereka. Baik, Pak Pius, apakah Anda lagi monitor radio saat ini? Ya. Tolong volume monitor radionya bisa dikecilkan Pak Pius. Oh, tidak, saya pakai handphone ini. Oh, pakai handphone ya, ini pasti karena headset ya mungkin ya Pak ya? Oke, pakai headset. Oke, ini juga mengalami suaranya sedikit gaung nih. Oke, Pak Pius, sudah jelas suaranya? Ya. Oke. Halo? Ya, Anda bisa mendengarkan suara saya Pak Pius? Ya, bisa. Oke, baik Pak Pius, ini terkait dengan UMKM lokal sebagai penunjang pariwisata pada side event presidensi G20 ya. Ini berbagai kegiatan ini tentu bisa berpotensi memberi manfaat bagi perekonomian Manggarai Barat itu sendiri. Nah, sejauh ini Pak Pius bisa diinformasikan kepada pendengar ya, dari berbagai rangkaian kegiatan yang dipersiapkan, ini sudah sejauh mana nih Pak Pius, baik dari sektor jasa ya, perhotelan, kemudian transportasi, UMKM, dan juga sektor terkait lainnya. Silakan Pak Pius. Baik, terima kasih. Selamat pagi untuk para pendengar RRI ya. Pada kesempatan ini dapat kami sampaikan bahwa dalam rangka pertemuan G20 di Labuan Bajo, dari sisi kesiapan infrastruktur itu sudah dibangun pemerintah pusat, ya. Dibangun pemerintah pusat, jalan, dermaga, waterfront, air minum ya, dan lain-lain itu sudah selesai ya. Kemudian dari segi ke pemerintah daerah, walaupun kita masih dalam keterbatasan alokasi anggaran karena dampak pandemi ya, tapi kita mempersiapkan kesiapan UMKM ya tahun ini. UMKM di mana kami punya program-program pelatihan, pendampingan, kemudian bimtek, digitalisasi UMKM dan lain-lain. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa Labuan Bajo akan mengadakan side event dari G20, dan itu sudah dimulai 2 minggu lalu, ya 2 minggu lalu yang namanya International Asia Water Week yang dibuka oleh Wapres. Ya. Nah, kegiatan awal itu kami melihat sangat antusias masyarakat pelaku UMKM karena di tempat-tempat meeting itu, di tempat-tempat di mana juga tamu nginap itu kita libatkan UMKM ya untuk memajang hasil-hasil ekonomi kreatif. Di samping itu wisata kuliner ya, wisata kuliner kita persiapkan jikalau tamu-tamu itu juga mengunjungi wisata kuliner. Ini kan juga di destinasi-destinasi ya
destinasi khususnya di daratan ya, di daratan kita mempersiapkan juga UMKM untuk juga memajang atau menjual hasil-hasil kreativitasnya. Kemudian sebagaimana kita ketahui juga bahwa sekitar awal Maret itu Bali sudah memperlonggar SOP prokes ya. Dengan memperlonggar itu kemarin bersamaan awal dari G20 ASEAN Water Week itu kelihatan arus kunjungan ke Labuan Bajo itu meningkat ya. Okay. Di samping tamu-tamu G20, baik tamu-tamu dari pejabat pemerintah, juga mancanegara juga sudah mulai berdatangan. Jadi Labuan Bajo sudah mulai bergerak lagi nih. Bergerak lagi, sudah kelihatan industri pariwisata sudah mulai sibuk, sudah mulai bangkit kembali ya. Bangkit kembali dari keterpurukan pandemi COVID-19. Mungkin itu dulu sementara ya. Oke, nah bagaimana dengan perhotelan ya dan juga transportasi yang dipersiapkan untuk menjelang ya G20 ini Pak Pius? Baik, perhotelan itu begini, event-event internasional bukan baru kali ini di Labuan Bajo. Baik. Ya, bukan baru kali ini. Sebelum-sebelumnya sudah ada. Karena Labuan Bajo ini menjadi wisata MICE ya. Berbagai meeting tingkat internasional pun dilaksanakan di Labuan Bajo. Jadi kesiapan fasilitas hotel itu sudah memenuhi standar internasional ya. Sudah memenuhi standar internasional, dan di Labuan Bajo sudah beberapa hotel bintang yang recommended lah untuk meeting ataupun penginapan tamu yang VVIP ya. Jadi itu sudah dipersiapkan. Soal transportasi dari segi aksesibilitas, dari tahun lalu itu pemerintah pusat membangun total ya jalan-jalan dalam kota dengan penataan jalannya yang begitu baik ya, indah ya. Dan itu sudah akses ke jalan-jalan itu sudah dibangun ke akses hotel ya, sehingga tidak ada masalah soal kondisi infrastruktur jalan. Tapi untuk sarana transportasinya, angkutan di Labuan Bajo ada berbagai asosiasi darat yang siap dengan berbagai klasifikasi mobil juga ya. Dari mobil, bahkan mobil untuk VIP juga sudah ada yang disiapkan di Labuan Bajo. Walaupun itu milik swasta ya, tapi itu siap untuk digunakan atau disewakan untuk kepentingan G20 ini. Demikian Ibu. Oke, baik Pak Pius, bagaimana dengan kolaborasi dengan berbagai stakeholder ya untuk bisa memanfaatkan UMKM ini Pak Pius? Oke, baik. Jadi di Labuan Bajo banyak pihak ya yang mencoba untuk berkolaborasi dengan pemerintah. Ada perguruan tinggi Politeknika Bajo, ada juga Badan Otorita Pariwisata ya, BPO LBF ya. Kemudian ada beberapa OPD atau dinas-dinas pemerintah yang juga mempunyai program terhadap UMKM. Dinas Naker Trans UMKM, kemudian Dinas Pariwisata, kemudian Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa ya, yang berkolaborasi dalam mempersiapkan masyarakat khususnya dalam hal UMKM, termasuk lembaga perbankan ya. Perbankan hari ini saya akan mengadakan rapat dengan pihak BRI, dengan pihak Politeknika Bajo untuk membicarakan skema keuangan untuk membantu UMKM. Kemudian minggu lalu kami mengadakan pertemuan dengan seluruh pimpinan hotel. Dan minggu lalu itu kami
meminta hotel untuk menyediakan makanan lokal ya, namanya rebok. Ya. Rebok ya, oke. Makanan lokal orang Manggarai itu rebok namanya. Makanan khas ya, oke. Makanan khas. Jadi itu tepung beras atau tepung jagung yang disangrai dengan gula merah dengan kelapa ya? Dan itu enak ya. Kemudian dia berdaya tahan lama. Dan respon dari hotel luar biasa. Mereka sangat menyambut ini dan para chef di hotel juga sudah mulai mencoba mungkin bisa dimodifikasi atau diapalah makanan ini dengan sentuhan-sentuhan chef di hotel dan memungkinkan untuk dijadikan juga salah satu menu tambahan termasuk untuk tamu-tamu G20. Iya. Demikian. Baik, selain rebok pasti ada juga kompiang ya seperti itu ya Pak Pius ya. Oke. Ibu tahu ya. Oke. Oke, Ya. ini Ada jenis ikan juga di sini, ikan kering itu yang kalau digoreng baunya sampai 100 meter gitu. Oh ya. Oke, baik, ini menggoda sekali ya. Oke, Ya. Pak Pius, ini menjelang G20 ini ya di bulan Oktober nanti ya, sejauh ini sudah berapa persen atau beberapa sektor jasa lainnya mungkin yang belum sempurna seperti ini, misalnya apa nih Pak Pius? Dan juga adakah konsep program baru yang diterapkan Dinas Parekraf? Ya, jadi begini, seperti disampaikan tadi bahwa G20 ini dilaksanakan di Labuan Bajo itu side eventnya dari pertemuan-pertemuan tingkat menterinya. Kalau pertemuan tingkat pimpinan kepala negaranya Di kan Bali, bukan di ya? Labuan Bajo. Nah, tentu masih ada kekurangan sana sini. Secara kelembagaan berasosiasi masih kita benahi, ya kan? Benahi misalnya asosiasi HPI kita benahi dalam hal hospitality, dalam hal menggunakan perusahaan daerah, karena itu belum terlalu nampak ya. Baik. Dan akhir-akhir ini juga kan adanya kasus-kasus penipuan di dunia turisme ini sudah mulai masuk ya. Baik. Adanya travel agent yang fiktif yang menyelenggarakan trip ternyata kabur gitu. Sudah ada beberapa kejadian sebelumnya. Kemudian ada travel agent yang ilegal ya, yang tidak memenuhi standar pelayanan. Nah ini kita komunikasikan terus dengan teman-teman asosiasi, termasuk dengan Badan Otorita. Kita pernah kampanye dengan aplikasi dengan Badan Otorita untuk wisatawan selalu menggunakan atau selalu berhati-hati dalam menggunakan biro-biro perjalanan ke Labuan Bajo. Jadi jangan tertarik dengan harga murah, tetapi ternyata pelayanan buruk ya, atau tamu ditelantarkan seperti itu. Baik. Seperti itu Ibu. Baik, terima kasih Pak Pius untuk waktunya pagi hari ini bersama Pro 1 RRI ND, dan kita berharap ke depan ini semoga persiapannya bisa dipersiapkan lebih baik lagi ya, dan juga beberapa kekurangan bisa rampung ya di tahun ini Pak Pius ya. Baik Ibu, Oke. terima kasih. Baik, terima kasih. Selamat kembali beraktivitas Pak Pius. Baik, selamat pagi. Radio Republik Indonesia.